Setiap orang pasti memiliki hajat dan kebutuhan. Terutama sekali mereka yang sedang dalam keadaan jatuh, terpuruk, tertimpa kesulitan, dan sebagainya. Ketika sedang baik-baik saja kita pasti ingin terpenuhi setiap hajatnya, apalagi ketika sedang dalam kondisi susah. Para ulama menunjukkan kepada kita, salah satu amalan yang bisa memudahkan tergapainya hajat adalah dengan merutinkan membaca solawat. Ahmad Ibnu Ujaibah di dalam kitab Haqa'iq Al-Anwar, menyebutkan 41 keutamaan membaca solawat Nabi. Salah satunya adalah solawat bisa menjadi sebab-sebab tergapainya hajat-hajat seorang hamba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel Jalazat TV. Solawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya senantiasa dalam keimanan dan ketakwaan, diberikan kesehatan, dan dianugerahi rezeki yang berkah dan berlimpah. Amin ya robbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, solawat adalah bukti cinta dan hormat seorang muslim kepada Nabi Muhammad SAW. Hal ini juga mengisyaratkan, ketika seorang muslim bersolawat kepada Nabi, ialah yang membutuhkan solawat itu untuk keselamatan dan keberkahan hidupnya. Ahmad Ibnu Ujaibah, di dalam kitab Haqa'iq Al-Anwar, menguraikan 41 keutamaan membaca solawat Nabi. Dalam kesempatan ini, mari kita telah satu persatu keutamaan-keutamaan tersebut, sehingga menambah pengetahuan kita, dan meningkatkan motivasi dalam mengamalkan solawat sebagai amalan sehari-hari. Terutama sekali bagi kita yang ingin hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3 keutamaan yang pertama adalah mentaati perintah Allah untuk bersolawat, meneladani Allah dalam bersolawat, dan meneladani malaikat dalam bersolawat. Ketiganya merupakan hal yang utama kenapa kita bersolawat. Hal ini sebagaimana tercantum dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Para ahli tafsir kebanyakan menjelaskan makna solawat di dalam surat Al-Ahzab ayat 56 tersebut sebagai berikut. Solawat Allah kepada Nabi berarti limpahan rahmat, keberkahan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Solawat malaikat bermakna permohonan agar derajat Nabi Muhammad SAW ditinggikan, serta makfirah atau ampunan dilimpahkan kepada beliau. Dan solawat orang-orang beriman adalah permohonan agar Allah memberikan rahmat dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad SAW dan keluarga beliau. Maka ketika seorang muslim bersolawat, sebenarnya ia sedang mentaati Allah dalam bersolawat, serta meneladani perbuatan Allah dan malaikatnya ketika bersolawat kepada Nabi. Selanjutnya yang keempat, memperoleh 10 solawat dari Allah untuk 1 kali solawat kepada Nabi. Kelima, meninggikan 10 derajat. Keenam, mendapatkan 10 kebaikan. Dan ketujuh, menghapus 10 keburukan. Di dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, siapa yang bersolawat kepadaku 1 kali, maka Allah akan bersolawat untuknya 10 kali, mengangkatnya 10 derajat, menulis 10 kebaikan untuknya dan menghapus 10 kejelekan darinya. Menurut para ulama, balasan atas setiap muslim yang mengamalkannya sangatlah besar, sebab solawat Nabi ini memiliki banyak keutamaan, selain mendapatkan syafaat Rasulullah. Salah seorang tokoh sufi, Ibnu Athaillah pernah berkata, seandainya sepanjang hidup engkau melakukan amal ketaatan, lalu Allah memberimu 1 solawat saja, tentu solawat itu lebih berat daripada semua amal ketaatanmu selama hidup. Sebab, engkau bersolawat dengan kemampuanmu, sementara Allah bersolawat sesuai dengan sifat ketuhanannya. Ini baru 1 solawat. Lalu bagaimana jika Allah bersalawat untukmu 10 kali atas setiap 1 solawatmu atas Rasul? Keutamaan selanjutnya atau ke-8 dari bersolawat adalah memudahkan terkabulnya doa. Rasulullah bersabda, jika salah seorang di antara kamu membaca solawat, hendaklah dimulai dengan mengagungkan Allah Azza wa Jalla dan memujinya. Setelah itu, bacalah solawat kepada Nabi. Dan setelah itu, barulah berdoa dengan doa yang dikehendaki. Dalam hal ini, solawat bisa menjadi penghantar doa dari seorang muslim agar sampai kepada Allah dan dimudahkan pengabulannya. Keutamaan ke-9, menjadi jaminan syafaat Nabi. Dahsyatnya manfaat solawat salah satunya disebutkan dalam hadits riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Rasulullah akan memberikan syafaat paling banyak kepada orang yang bersolawat. Orang yang paling berhak mendapatkan syafaatku di hari kiamat, adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Sahabat yang beriman, keutamaan berikutnya adalah solawat bisa menjadi faktor diampunkannya dosa dan ditutupinya aib. Dan ini adalah keutamaan yang ke-10. Siapa yang solawat atasku di setiap hari Jumat 40 kali, maka Allah akan menghapus dosanya semuanya. Kemudian keutamaan yang ke-11, solawat menjadi sebab tercukupinya kepentingan hamba, dan yang ke-12, membantu pemenuhan kebutuhan.
Keduanya terkait dengan hajat-hajat seorang hamba. Syekh Yusuf bin Ismail al-Nabhani meriwayatkan, Ibnu Hajar dalam kitab Al-Sawaik berkata, diriwayatkan oleh Imam Ja'far secara marfu, bahwa siapa saja yang membaca solawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan ahli baitnya sebanyak 100 kali, maka Allah mengabulkan hajatnya sebanyak 100 hajat, 70 diantaranya diberikan di akhirat. Syekh Al-Sujai berkata dalam kitab Hasyiah atas kitab Al-Sawaik, lafaz solawat tersebut adalah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin, wa ala ali Sayyidina Muhammadin, wa ala ahli baitihi. Itu sebabnya, banyak ulama yang menganjurkan membaca solawat secara rutin, terutama kepada mereka yang memiliki hajat atau kebutuhan. Karena, salah satu keutamaan membaca solawat adalah mengabulkan hajat atau keinginan yang mengamalkannya. Adapun keutamaan yang ke-13, menjadi perekat kedekatan dengan Nabi. Abdullah bin Mas'ud mengatakan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memiliki malaikat yang berkeliling di muka bumi, untuk menyampaikan padaku nama orang dari umatku yang mengirim salam untukku. Berkat solawat, kita menjadi dikenal oleh Rasulullah. Bagi setiap muslim yang hidup selepas Nabi wafat, tentu saja ini anugerah yang luar biasa. Yang ke-14, solawat bisa mengantarkan seseorang kepada makam kejujuran. Kejujuran adalah sifat terpuji. Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat 70, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Kemudian keutamaan ke-15, solawat bisa menjadi sebab curahan rahmat Allah dan permohonan doa para malaikat. Ketika seorang muslim bersolawat, ia sedang meminta kepada Allah untuk mencurahkan rahmatnya kepada Nabi. Dan sebagai balasannya, Allah melipat gandakan rahmat itu kepada mereka yang bersolawat. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad dari Abdullah bin Umar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, siapa yang bersalawat untuk Nabi sekali, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikatnya akan bersalawat untuknya 70 kali. Keutamaan yang ke-16, solawat menyucikan pembelanya. Yang ke-17, solawat sebagai pemberi kabar gembira tentang surga sebelum meninggal dunia. Hal ini sebagaimana tersebut dalam sebuah hadis yang dikutip Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitab Lubabul Hadis. Siapa yang membaca solawat atasku 1000 kali, maka ia tidak akan meninggal dunia sampai diberikan kabar gembira masuk surga untuknya. Kemudian yang ke-18, menyelamatkan dari masa-masa berat di akhirat, karena setiap yang bersolawat dijamin mendapatkan syafaat Nabi di akhirat kelak. Sementara keutamaan yang ke-19, mendapatkan balasan solawat dan salam dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Tabrani dari sahabat Anas bin Malik dikatakan, siapa yang bersolawat untukku, maka solawat itu akan sampai padaku dan aku akan bersolawat untuknya, dan baginya akan dicatat 10 kebaikan. Yang ke-20, memperkuat ingatan atau membuat ingat apa yang dilupakan dari pembacanya. Ini adalah fadilah dari solawat. Ke-21, mewangikan majelis atau memperindah pertemuan dan menghindarkan kita dari menyesal karena merugi di hari kiamat. Ke-22, menghilangkan kefakiran. Dikatakan, bagi siapa saja yang membaca solawat Nabi, maka Allah akan meniadakan kefakiran baginya dan memberikan limpahan kebaikan yang bermanfaat. Kemudian keutamaan yang ke-23, menghilangkan sifat kikir dalam jiwa orang yang mengamalkan solawat. Nabi melarang setiap muslim dari sifat kikir karena akan menyempitkan rezeki dan menghalanginya dari surga. Janganlah kamu bakhil yang menyebabkan kamu disempitkan rezekimu. Hadis riwayat Bukhari. Sedangkan dalam hadis lainnya, Rasulullah bersabda, tidak akan masuk surga orang yang menipu, bakhil, dan orang yang buruk. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Secara tidak langsung, seorang muslim yang rajin mengamalkan solawat, akan diluaskan rezekinya dan dibukakan pintu-pintu surga untuknya. Keutamaan yang ke-24, menimbulkan kecintaan orang dan mengantarkan kepada perjumpaan dengan Rasul dalam mimpi. Dan hal ini adalah salah satu bentuk keberkahan dari solawat. Ke-25, berkah solawat bagi seorang muslim bisa menjadi teman perjalanan menuju surga. Ke-26, menyelamatkan dari derita kekurangan dari sepinya solawat dalam suatu majelis. Ketika dalam sebuah majelis dikumandangkan solawat, maka para malaikat rahmat akan berkumpul menghadiri majelis tersebut. Ke-27, penyempurna pembicaraan setelah pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap pembicaraan yang dibuka dengan solawat, maka keberkahan akan menyertainya. Sahabat yang dirahmati Allah, selanjutnya keutamaan solawat yang ke-28, menjadi penyebab suksesnya hamba meniti sirat. Ke-29, membebaskan seorang hamba dari mengentengkan solawat Nabi. Lalu yang ke-30, menjadi sebab turunnya pujian yang baik dari Allah di antara langit dan bumi. Setiap satu solawat yang diucapkan seorang hamba, akan dibalas dengan 10 kebaikan dari Allah. Ke-31, solawat menjadi penyebab seorang muslim meraih kasih sayang Allah. Ke-32, seorang muslim yang rajin bersolawat, maka karena solawatnya itu ia memperoleh keberkahan hidup. Yang ke-33, solawat akan mengukuhkan keimanan seorang muslim melalui kian dekatnya dengan Nabi.
Yang ke-34, solawat akan mewujudkan apa yang paling diharapkan oleh umat Islam, yaitu meraih cinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjadi kekasihnya. Selanjutnya keutamaan solawat yang ke-35, akan menjadi sumber hidayah dan hidupnya hati. Hati yang hidup akan mudah berzikrullah, sebaliknya hati yang mati akan layu dan kering dari zikrullah. Ke-36, solawat akan memperbaiki perangai pembacanya. Ke-37, memperkokoh pijakan hidup dan memperkuat sikap optimis dalam menjalani kehidupan. Yang ke-38, menunaikan solawat sebagai hak Nabi dan mensyukuri kehadirannya sebagai nikmat terbesar bagi kita. Tanpa Nabi, setiap muslim bukan siapa-siapa di dunia ini. Berkat Nabi, maka terangkat derajatnya. Ke-39, solawat mengandung zikir kepada Allah, mensyukuri dan mengenal nikmatnya. Kemudian yang ke-40, solawat Nabi sebagai doa dari kita dan merupakan bentuk kepatuhan kepada Allah. Jadi bersalawat meningkatkan kualitas penghambaan kita. Dan keutamaan yang ke-41, dengan istiqomah bersolawat, membentuk pribadi luhur Nabi dalam diri kita. Inilah keuntungan terbesar dan termulia yang bisa kita peroleh dari bersolawat. Sahabat yang dirahmati Allah, demikianlah 41 keutamaan solawat sebagaimana yang disampaikan oleh Ahmad Ibnu Ujaibah di dalam kitab Haqaiq Al-Anwar. Semoga kita bisa mengamalkannya dan memperoleh keutamaan-keutamaan solawat tersebut. Amin ya robbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.